Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Ini masih seputar logika pemeluk agama sebelah, sahabat ya. Jadi saya nyimak di satu channel, di sana menampilkan perdebatan antara orang Islam dan non-Islam mengenai Nabi Muhammad SAW. Apakah beliau itu benar-benar Nabi atau tidak? Nah, dalam diskusi itu ada orang Islam yang terus-menerus ditekan untuk menjawab pertanyaan dari pihak non-Islam, apakah di dalam Al-Quran itu ada pengakuan Nabi Muhammad SAW sendiri secara tegas bahwa beliau adalah seorang nabi. Nah, sebetulnya orang Islam yang dicecar pertanyaan itu sudah menjawab dengan benar, sahabat. Dia sudah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Nah, sehingga sabda-sabda Nabi Muhammad SAW seperti yang dipertanyakan itu tidak akan pernah bisa ditemukan. Namun jawaban ini oleh pihak non-Islam justru dianggap sebagai pengakuan telak. Kalau tidak ada berarti Nabi Muhammad ya bukan Nabi. Kemudian non-Islam itu juga menyimpulkan berarti umat Islam sedang memfitnah Nabi Muhammad SAW dengan menyebut beliau sebagai Nabi. Karena di dalam kitab Al-Quran sendiri tidak ada sama sekali Nabi Muhammad mengaku bahwa beliau adalah Nabi. Ya, saya mengerti. Maksud dari orang non-Islam itu sebetulnya ingin membuat silogisme yang sama terhadap keyakinan umat Islam kepada Yesus. Yaitu ketika mereka meyakini Yesus sebagai Tuhan, salah satu pertanyaan yang sering disodorkan kepada mereka itu kan, apakah Yesus sendiri pernah mengaku sebagai Tuhan? Nah, tentu mereka tidak akan pernah bisa menemukan pengakuan itu. Lalu umat Islam berkesimpulan, oh berarti Yesus itu ya bukanlah seorang Tuhan. Namun menyamakan pertanyaan dan kesimpulan antara eksistensi Yesus sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, sebetulnya itu bisa digolongkan sebagai pembodohan atau pemerkosaan logika. Mengapa? Karena dalam hukum kausalitas, sebab akibat itu tidak semuanya bisa ditarik dalam kesimpulan yang sama. Kalau gini berarti pasti begini. Nah, itu tidak bisa, sahabat. Akan tetapi ada hal-hal tertentu yang membutuhkan bukti-bukti tambahan agar mencapai sebuah kesimpulan yang benar. Makanya yang perlu dimengerti bersama adalah ketika umat Islam meyakini Yesus bukanlah Tuhan, itu bukan semata-mata karena Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia itu Tuhan. Akan tetapi karena ada bukti-bukti lain yang secara jelas mengarah kepada kesimpulan itu. Misalnya ternyata Yesus pernah dilahirkan, Yesus juga pernah makan, dan Yesus memiliki sifat-sifat manusia pada umumnya. Ya belum lagi Al-Quran juga menegaskan bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Sedangkan ketika dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah Nabi, hanya karena di dalam Al-Quran tidak terdapat kata-kata Nabi Muhammad sendiri yang menegaskan bahwa beliau adalah Nabi, maka kebenarannya tidak akan pernah bisa dipertanggungjawabkan. Karena ini adalah kesimpulan yang cacat logika dalam tinjauan hukum kausalitas. Sehingga bisa dikatakan bahwa orang yang berpikiran seperti itu bukan hanya sedang memperkosa logika, akan tetapi dia juga sedang membodohi dirinya sendiri. Loh, kok bisa? Ya karena dia pura-pura tidak tahu kalau umat Islam itu meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan kalam Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika ingin mencari bukti di dalam Al-Quran bahwa baginda Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi, seharusnya yang dipertanyakan adalah apakah Allah pernah menegaskan bahwa Nabi Muhammad itu seorang nabi? Bukan malah menanyakan apakah di dalam Al-Quran terdapat sabda Nabi yang menegaskan bahwa dirinya adalah Nabi. Nah, bagi logika yang waras, tentu pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat konyol, ditambah sekali ya, menjadi konyol banget, sangat konyol banget. Makanya penting kiranya sahabat semuanya ini tahu bahwa di dalam Al-Quran Allah telah mempertegas bahwa baginda Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah.
sebagaimana yang termaktub di dalam surat Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Kemudian di ayat yang lain, surat Al-Ahzab ayat 40, Allah juga mempertegas seperti ini. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kanallahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian mengenai apakah Nabi Muhammad sendiri pernah menegaskan bahwa beliau adalah nabi, sebetulnya hadisnya sudah banyak sekali sahabat. Di antaranya adalah sahabat semuanya bisa merujuk kepada hadis riwayat Imam Tirmidzi, la taqumu sa'atu hatta talhaqa qabailun min ummati bil musyrikin wa hatta ya'budul authan wa innahu sayakunu fi ummati salasuna kadzabuna kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Nah, ini saya kira cukup jelas sekali sahabat ya. Kurang lebihnya gini, tidak akan terjadi hari kiamat hingga beberapa kelompok dari umatku mengikuti kaum musyrikin dan hingga mereka menyembah berhala. Dan sesungguhnya akan ada pada umatku 30 orang pendusta. Semuanya mengaku bahwa ia adalah seorang nabi, padahal aku adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelahku. Nah, ini sangat jelas sekali sahabat ya. Nah, ini saya kira sudah selesai sahabat ya. Semoga bermanfaat. Ini nanti insya Allah pembahasan yang akan datang, saya akan mengurai step by step cacat logika dari pertanyaan yang sama menggunakan sudut pandang non-Islam tidak percaya Al-Quran adalah kalamullah. Atau lebih familiarnya, sebagian mereka itu ada yang menyebut bahwa Al-Quran adalah karangan Nabi. Ya, nanti kita lanjutkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 3. Ini 3, 1, 2, 3. Ini 3 kan? Tapi ini adalah 1. Untuk jadi 1 ditumpuk begini. Tumpuk begini. Tapi ini bukan 1. Ini tidak bisa disama-samakan. Ini 3. Ini 3. Tapi 1. Nah, ini Bapak. Ini anak. Ini roh. Ketiganya adalah 1. Tapi tidak bisa 1. Cuman ketiganya 1. Bapak tidak bisa menjadi anak. Anak tidak bisa menjadi roh. Roh tidak bisa jadi bapak. Roh tidak bisa jadi anak. Anak tidak bisa jadi roh. Anak tidak bisa jadi bapak. Bapak tidak bisa jadi roh. Bapak tidak bisa jadi anak. Tapi mereka ini 1. Mereka 1. Tapi tidak bisa menyatu. Dia harus terpisah. Tidak bisa menyatu. Tapi mereka 1. Tapi tidak bisa dikatakan 1 hakikat, 1 pribadi. Mereka harus 3 pribadi. Kami di bawah Tapi 3. butuh paramik.